tulisnya tulis. Dan 2040 kita bisa bayangkan dengan kemajuan yang ada sekarang. Sekarang model-model large language model itu udah sangat pintar ya. Kita bisa lihat bagaimana AI bisa jauh lebih pintar dari manusia. Ya. Orang kan bilang, mungkin Kak? Mungkin aja. Ya. Terus peran manusianya ngapain? Nah, ini kita akan lihat di sini ya. Next. Kita harus pakai, saya harus gini dulu. Nah, nah ini evolusinya. Nah, sedikit evolusi ya. Jadi kalau Pak Gatot tadi cerita tentang mesin learning apa ya? Kalau teman-teman elektro mesin learning bagaimana model mengenali pola, kemudian mengambil keputusan, ada pola data banyak, kemudian jadi modelnya mengambil keputusan. Contohnya misalkan sales jual mobil, dari kebiasaan dia lihat orang datang ke dia bisa merekomendasikan orang beli mobil apa, beli buku apa, yang kita lihat di Netflix dan lain sebagainya ya, Spotify ya. Yang kedua kita punya tahun 2012 itu ada deep neural network. Bagaimana ngenalin pola itu yang jauh lebih kompleks. Misalkan ngenalin gambar ya, gambar itu kompleks sekali untuk ngenalin. Jadi itu namanya deep neural network. Dan penemunya kalau nggak salah ada Hinton, LeCun dan Bengio itu adalah dapat apa namanya, dapat Nobelnya computer science ya, namanya Turing Award ya. Nah kemudian tahun 2017 namanya Large Language Model ya. Bagaimana ini model ini bisa menyimpan apa namanya, parameter yang cukup banyak sehingga bisa mengenali bahasa. Ya. 2000 kemudian sekarang saat ini namanya AI agent. Bagaimana kita memerintahkan AI untuk ganti kerja kita. Ya. Misalkan masukin data, entry data di Excel. Kemudian misalkan setelah itu data disuruh ngeprint, itu AI agent. Kalau yang selanjutnya adalah agentic AI 2026 ini. Banyak sekali solusinya. Di mana banyak pekerjaan dikerjakan, suatu workflow yang terdiri dari banyak proses itu dikerjakan oleh AI, AI-nya yang saling bekerja sama. Ya, agent AI, agent itu satu kerjaan, agentic AI banyak agent yang bekerja bersama-sama. Ya. Dan yang terakhir adalah AGI, Artificial General Intelligence, dan Artificial Super Intelligence belum terjadi, tapi kecenderungannya ke sana. Ya, di pertanyaannya perkiraan masa depan yang level 6. Ya, yang fokus 2026 dari sekedar kita nanya, kita mulai memberikan tugas atau misi ke AI untuk mengerjakan sesuatu. Ya, sekarang kita di transisi level 4 dan 5 karena LLM-nya sudah sangat canggih. Bahkan dulu balapan LLM itu gede-gedean modelnya, tapi sekarang pertanyaannya nggak usah gede-gede, tapi pinter. Nah, gitu. Jadi itu yang diusahakan oleh banyak. Ya. Next. Nah, ini sedikit ya. Kenapa kalau kita bikin keputusan kayak machine learning ya, kan kita misalkan saya ini Bu Intan boleh dapat kredit nggak? Dan kebiasaannya kasih kredit scoringnya berapa gitu ya? Atau Bu Opi beli buku apa? Itu kan dari habit dia ya. Nah, kalau sekarang kalau kenalin itu kucing sama anjing, gimana cara kenalin kucing sama anjing? Nggak bisa bandingin matanya, nggak bisa. Oh, kalau kucing matanya begini, anjing matanya gini, atau kupingnya begini, itu sangat sulit. Ya, makanya dia akan meniru namanya cara manusia mengenali pola. Cara manusia mengenali pola itu adalah lihat kucing dan anjing itu bukan dari mata, bukan dari kuping, bukan, tapi dari keseluruhan. Jadi dulu tuh komputer tuh bodoh, tapi begitu ada neural network dan deep learning, dia niru manusia. Manusia kalau lihat, oh, baru lewat, oh itu kucing, bukan itu anjing, itu pas gitu ya. Cepet ya. Nah itu namanya belajarnya kayak gitu. Nah, karena dasar itu maka keluarlah namanya transformer model tahun 2017. Nah, kalau Bapak Ibu rekan-rekan namanya GPT itu General Purpose Transformer. T-nya itu transformer, ya. Transformer untuk kebutuhan umum. Ya, kita nanya apa aja mulai curhat sampai nanya teknik bisa di situ. Ya, jadi karena sangat umumnya kadang-kadang nggak sesuai, mungkin dalam bidang ilmu tertentu nggak sepinter dalam bidang ilmu yang lain ya. Kalau ditanyain komputer sains dia jago, ditanyain bisnis dia jago, ditanyain Prof Ardian
teknik kimia belum tentu jago, belum tentu jago. Jadi kepintarannya beda-beda gitu ya. Tanyain Pak Dodi tentang arsitek, udah pinter ya? Lumayan, lumayan pinter ya. Jadi prosesnya dulu tuh gak pinter, tapi sekarang udah mulai pinter. Tapi ini proses. Nah, kita bisa bayangkan proses itu akan menuju ke yang paling pinter yang dituju oleh pengembangan teknologi itu AGI atau AI. Ya. Next. Nah, jadi kita harus tahu cara kerjanya supaya kita nggak nganggap dia itu pinter. Karena kita kembali, namanya AI itu adalah ada di imajinasi manusia. Kita harus tahu bahwa kita perlu sesuatu yang pintar, yang nanti bisa membantu kita. Nah, cara sekarang ini yang membuat dia pintar itu adalah bahasa. Ya, mengenali bahasa, kan manusia itu berinteraksi lewat bahasa. Jadi yang dia dengan transformer itu, dia mengenali konteks window. Jadi banyak ya, konteks itu bisa satu paragraf, bisa satu kalimat, bisa satu dokumen, diingat sama dia. Semakin besar konteks videonya, kita kasih dokumen, dia makin banyak mengertinya. Ya. Nah, kayak gini misalkan, dia akan diprediksi kucing itu duduk di bisa karpet, bisa kursi, bisa awan. Kalau awan enggak. Tapi mungkin ada kalimat seperti itu ya. Jadi paling banyak di karpet 70%. Jadi yang ditampilkan oleh AI yang ada sekarang itu adalah probabilitas. Jadi belum tentu benar. Jadi kalau kita orangnya ilmunya rada aneh gitu, ilmunya beda atau nulisnya beda atau niche gitu ya, mungkin dia akan jawabnya beda. Ya, pengetahuannya beda itu jauhnya beda karena probabilitasnya tempat lain mungkin beda. Mungkin kucing itu ada di atas awan, kucing di atas awan ada, ya ada aja mungkin di lagu, mungkin di puisi, mungkin di, tapi nggak umum di orang-orang bilang bahwa kucing di atas awan. Ya. Jadi large language model kerjanya adalah prediksi dan belum tentu benar. Kalau sekarang dianggap benar karena kita mempercayai itu benar dan kita mengenhance confidence ya kita ya, kepercayaan kita terhadap dia bahwa dia itu benar. Tapi most of the time dia juga banyak berhalusinasi, nggak benar. Siapa di sini pernah mengalami ajak AI ngobrol halusinasi? Saya rasa hampir semua ya, hampir semua kan. Kalau promnya itu Inggris sama Indonesia beda atau lebih? Ya, ya, sama. Ya beda pertanyaan, beda jawaban juga. Inggris supaya mana kita ke Indonesia? Ya, Promnya itu orang sama nggak? belum tentu sama dan belum tentu beda. Ya sebenarnya sekarang bersama semua. Pakai Indonesia juga sudah pintar juga. Ya. Tapi masalahnya gini, kalau kita nanya sesuatu hal, nanti kita akan cerita. Kita nanya sesuatu hal yang dianya ngertinya nggak spesifik, maka dia bisa kemana-mana. Nah itu biasanya kok dia bodoh sih gitu kan? Karena kita sebenarnya bodoh bukan dia, bukan kitanya nggak tahu ngasih tahu dia gitu ya. Kitanya nggak spesifik ngasih tahu dia. Ya. Terus lingkup big data-nya itu localized atau? Nah, nanti saya teruskan. Nah, tentang big data ada terakhir ya. Nah, next mungkin. Nah, jadi kita sekarang dituntut ini adalah satu namanya. Kita bukan ngechat loh sama AI itu. Kita itu mengeksplorasi kemampuannya dia. Ya, misalkan kalau kita nanya siapa presiden pertama Indonesia itu chat gitu, jawab. Terus kalau nanyanya lebih detail, misalkan bagaimana caranya saya menjadi presiden dengan saya pendidikannya seperti ini, dengan uang saya seperti ini, saya tidak mau masuk partai politik, misalkan gimana caranya? Dia kan banyak sekali skenario yang dimunculkan karena kita kasih lengkap ya konteksnya apa yang kita mau. Ya. Bahkan mungkin kita constraint-kan, saya nggak mau yang nggak realistis. Mungkin dia jawabnya nggak bisa, kamu nggak jadi presiden. Nggak akan bisa kamu jadi presiden ini. Nah seperti itu ya. Jadi di sini yang pertama harus kita lakukan adalah kita ngerti cara menggunakannya, skill to use. Ya. Jadi kalau skill to use ya, berarti kita tahu kemampuan AI-nya bahwa AI itu bisa saja bodoh atau tidak pinter atau tidak sesuai dengan keinginan kita jawabannya. Ya. Nah untuk bisa sesuai dengan keinginan kita harus tahu yang namanya prompt engineering, bagaimana kita ngajari.
ya. Memerintah dia, sorry. Dan yang terakhir, hasilnya harus dikritisi. Nah, ini kalau dari rekan-rekan yang sudah membuat laporan, ya, pakai AI, langsung disubmit atau dibaca lagi. Kita sendiri nggak percaya kemampuan AI kan benar, gitu kan? Kita akan baca lagi sampai itu adalah style kita, ya. Itu nggak saya banget. Saya tuh saya sering lihat orang baca gitu ya. Ini kok bacanya AI banget sih? Ya bukan dia banget gitu. Kerasa ya. Ya, tapi kalau kita ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi artinya sebenarnya kita bisa membuat AI itu sesuai dengan style kita, ya. Kemudian bocor. Oh, ini ya apa? Zoom-nya ya. Jadi nah itu literasi AI yang dibilang itu adalah memformulasi penyelesaian masalah dan memvalidasi solusi. Ya, next kemudian. Next. Ya, next. Nah, bagaimana bekerja dengan baik dengan AI? Yang pertama, kita brief dulu. Kita mau apa? Ya, jadi ini bukan search engine ya. Jadi bukan belajar kayak search engine atau kita nanya ke Wikipedia kan gitu kan. Search engine saya cukup tua, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua ngalamin pakai search engine dan Wikipedia. Bagaimana kita mengambil informasi dasar di sana, di sini kita kumpulkan sintesanya di otak kita ya. Kadang-kadang saking kompleksnya kita kesulitan melakukan sintesa. Nah, AI enggak, kita brief dia, ya. Kemudian dia akan menghasilkan jawaban. Kemudian kita review, make sense nggak buat kita? Ya. Dan yang terakhir kita sempurnakan. Kamu kurang cocok lah ininya, kurang cocok cara penyampaiannya dan sebagainya. Ya, jadi pada saat kita bekerja dengan AI itu kita harus terstruktur, dikit, ya. Kemudian next. Nah ini yang lagi viral. Ini nggak kebaca ya. Jadi cerita saya bacakan. Yang pertama itu ada orang pengen nyuci mobil. Orang pengen nyuci mobil. Tempat cuci mobilnya itu ya 200 meter, 100 meter. Dia tanya ke AI, saya boleh nggak? Saya mendingan jalan atau bawa mobil. Kayak gitu ya. Cuci mobil. Jawabnya, kalau 100 meter mau jalan aja, kamu lebih sehat. Ya kan gitu kan? Jadi kita tes kepintaran AI kayak gitu. Jadi intelijensia yang kita harapkan seperti manusia itu sebenarnya masih jauh. Tapi kita bisa bikin dia pinter kalau kita kasih tahu dengan benar. Jadi dia belum otomatis pinter. Ini yang pertama ini pakai ChatGPT dia suruh jalan. Yang kedua pakai Claude dia suruh jalan. Yang ketiga pakai Gemini dia agak pinter. Lah kalau kamu jalan mobilnya kan mau dicuci. Jadi dia ngerti konteksnya lebih pinter lagi. Tapi bukan berarti dia paling pinter. Enggak. Di tes lain dia mungkin bodoh juga. Ya, jadi kita harus tahu bahwa kalau kita cuma nanya doang, ya dia bisa logikanya itu kita nggak tahu. Nah itu yang makanya disebut AI itu black box rekan-rekan. Di black box itu tidak transparan, kita nggak tahu prosesnya, tahu-tahu kita tahu hasilnya. Bagaimana kamu sampai kesimpulan itu? Kadang-kadang sering ngalamin juga, saya ngobrol sama AI, kemudian saya lupa masih di window yang sama, saya ngobrol lagi. Misalkan saya kadang-kadang saya jujur juga agak males juga ngelihat RAB ya, RAB proposal, kan suruh review nih. Ini cocok nggak satu kegiatan ini 30 juta? Cocok. Oh ini sebaiknya dikurangi. Nah, itu pembantu saya. Ini 20 juta aja cukup. Nah terus ternyata ada orang saya masukin proposal yang lain nilainya 13 juta. 13 juta itu termasuk murah lah ya. Oh ini salah, dia kalau di proposalnya 13 juta, harusnya kan 15 juta. 15 juta itu adalah proposal yang lain. Jadi kalau kita langsung masukkan, itu ketahuan banget tuh kerjanya. Jadi dalam window yang sama, itu sebaiknya dijaga kalau kita tahu batasannya. Kalau enggak dia mix, atau kita perintahkan dia, ini suatu hal yang baru, jadi jangan melihat konteks sebelumnya. Padahal saya maunya konteks sebelumnya itu lakukan dengan cara sebelumnya. Tapi dia bukan hanya cara sebelumnya, angka-angkanya juga diambil. Jadi ini adalah satu hal yang ya pinter, ya bodoh, dan kita yang harus namanya alat ya kita ya. Next. Nah ini ada studi dari MIT Lab. Ini sangat menarik, saya suka banget. Your Brain on ChatGPT. Pernah baca ini semua?
your brain on ChatGPT. Jadi ada tiga kelompok, mahasiswa, kelompok mahasiswa disuruh bikin essay. Yang pertama nggak pakai AI, yang kedua pakai search engine dan Wikipedia doang, yang ketiga full AI. Dan ternyata yang nggak pakai AI ya kosong kognitifnya. Dia nggak dilatih berpikir keras, ya. Dia hanya mengambil, tidak dilatih untuk berpikir kritis, ya. Sementara yang nulis sendiri udah memikir terus itu, pakai EEG, ya, pakai EEG, kan ada itu EEG, rame, ya. Jadi kelihatan di sini riset menunjukkan bagaimana penggunaan AI mempengaruhi keterlibatan kognitif. Kalau kita nggak terlibat kognitif, jadi misalkan nih rekan-rekan semua, saya nggak ngerti farmasi, ya, saya harus belajar farmasi mendadak, kan nggak mungkin, ya. Tapi saya bisa tahu pakai AI seolah-olah saya pinter, padahal sebenarnya di dalamnya itu saya nggak ngerti apa, tapi AI bisa memberikan jawaban. Logiknya saya nggak ngerti, bisa aja saya tanyain AI logiknya seperti apa, dia bisa memberikan banyak, tapi otak saya kan nggak terbiasa dengan itu, jadi saya butuh waktu yang lama, ya. Nah, itu kognitifnya sekarang nggak terlibat, jadi nggak membentuk kemampuan jangka panjang, ya. Kemudian beban kerja otak, kemampuan mengingat, dan ownership. Ini kalau buat mahasiswa bahaya, gitu, ya. Kalau mungkin buat saya yang sudah berumur, ya, kalau saya berumur, kita itu tahu banyak konsep, kita punya banyak pengalaman. Jadi AI itu sekedar kita sebagai bukan prosesor, tapi memori, ngerti ya? Sebagai memori. Beda dengan orang yang sedang belajar. AI itu kan jadi prosesor, mengenhance dia untuk mengerti logikanya. Ya nggak salah, tapi ada resiko jangka panjang kemampuan dia yang terhambat, daya juang, ownership, dan lain sebagainya. Nah, ini menarik. Kebetulan saya itu bidangnya sosial sebenarnya di kampus. Saya di ekonomi dan bisnis, tapi latar belakang saya teknikal. Jadi saya apply ini untuk ngerti sosioteknologi, yang menurut saya salah satu problem yang ada di Indonesia itu adalah bukan orang teknik pintar-pintar, tapi Pak Gatot tidak kritik. Problemnya adalah di luar teknik, problemnya di sosial, di regulasi, dan sebagainya. Nah, kemudian next. Nah, ini metacognitive laziness. Jadi metacognitive laziness yang kayak kita menggunakan AI, resikonya salah satunya ini, ya. AI itu harusnya kita mau efisien, ya, atau kita mau kognitif. Itu dua hal yang kalau kita berat sebelah, kita mau efisien, berarti kita nggak menggunakan otak kita, tidak melatih otak kita, maka kognitif dia itu shallow, sangat dangkal, ya. Nah, makanya di sini AI itu sebaiknya untuk cognitive offloading, bukan untuk cognitive replacement. Cognitive offloading ya memori sebenarnya. Kita nggak perlu tahu definisi, nggak perlu tahu. Boleh kita lupakan, ya. Tapi kita ingat logikanya, ya. Seperti itu. Jadi ini agak sedikit strategi. Dari seperti itu, ya. Nah, kemudian next mungkin. Nah, ini ada satu hal yang menurut saya sangat perlu ditujukan ke rekan-rekan. Kan sekarang kalau di Indonesia itu euforia dengan AI. Di luar negeri juga, ya. Tahun 2025 di Time itu ada menampilkan jor-joran pakai AI. Foto itu ada JC Huang, ada Zuckerberg, ada Elon Musk, dan yang lain-lain, ya. Sementara di tahun 2026 ini adalah people versus AI. Orang-orang yang protes dengan penggunaan AI yang luar biasa karena seperti kita tahu banyak disinformasi, banyak pengganti pekerjaan, ya, dan lain sebagainya. Stop dulu, jangan kebut-kebut nih. Kita harus imbangi antara kemampuan teknologi yang canggih dengan kondisi sosial kita yang belum ready. Ya, dan next. Nah, bagaimana tipsnya? Ini sekarang tipsnya. Jadi kalau kita prompt sama jawaban akhir itu salah. Apa ini kayak tadi nanya misalkan
eh, bagaimana kita apa namanya eh, buatkan saya kurikulum. Nah, saya dosen ya, buatkan saya kurikulum. Itu kan salah. Harus kita tahu buatkan kurikulum untuk tingkat 2 dengan kemampuan mereka apa, dan kurikulumnya harus lengkap dengan kuis dan lain sebagainya, bahannya dari mana, bahannya apa, itu namanya chain of thought. Kita ajari dia untuk berpikir apa namanya terurut, ya. Kemudian kita tanya lagi ke dia, kamu udah cukup belum? Kamu butuh apa lagi dari saya? Ya, itu flip interaction. Dan ini akan berlangsung secara iteratif. Ya. Next, nanti sama chain of thought itu dari prompt fast thinking ke potensi salah tuh. Jadi halusinasi itu karena kita nggak ngikutin proses dengan baik. Ya. Sementara yang kedua, promptnya itu pelan-pelan jelaskan langkah demi langkah. Ya. Kalau pakai, saya nggak tahu di, saya lupa ya, ChatGPT itu apa ya? Di ChatGPT ada ya, ada proses untuk kita lihat bagaimana dia berpikirnya. Ya, maksud dia ada thinking ya. Thinking bisa dijabarkan kan. Kalau kalau thinking itu kenapa harus dijabarkan? Kalau kita bisa evaluasi dia mikirnya benar apa enggak. Ya, kalau kita lihat itu thinkingnya, kalau kita lihat thinkingnya, oh nggak benar. Saya nggak mau kamu mikir gitu. Kamu mikirnya harus gini. Kita kasih lagi pengetahuannya. Kemudian next. Nah, ini terkait prompt engineering ya. Prompt engineering tadi saya sudah ceritakan sedikit bagaimana kita ngajarin atau memberi perintah ke AI. Ada 3 hal dari ini adalah seni atau ilmu merancang input atau prompt. Kita ajarin dia ya, kemudian kita berikan perintah, kemudian dia memproses, outputnya diperoleh, kita bilang itu bagus apa enggak, kalau enggak kita masukin lagi. Ya kita ajar kita sempurnakan lagi lah prompt-nya ya. Nanti ada contoh-contoh prompt. Next. Nah, kenapa perlu prompt engineering ya sama tadi intinya sama sih kalau ada punya bumbu itu kan kalau saya nggak terlalu bisa masak ya. Jadi kalau saya nggak ada petunjuknya ya saya bisa rasanya macam-macam. Nah, prompt itu adalah bumbunya. Masukkan 1 sendok makan 1 sendok teh ya, gula dan lain sebagainya ya. Ya. Jadi kerjanya seperti itu ya. Analoginya kita bikin resep gitu ya. Resepnya harus kayak gitu. Next. Nah, ini contohnya. Jadi prompt engineering itu ada 3. Ada 4. Konteksnya apa? Role-nya apa? Konteksnya apa? Goal-nya apa? Dan constraint-nya apa? Role-nya itu Anda itu siapa? Kedua, Anda mau apa? Konteks ini mau nanya apa? Ketiga, untuk apa? Dan yang keempat, constraint. Hasilnya mau kayak gimana? Jadi jangan kemana-mana hasilnya. Kalau nggak dikasih tahu, jadi bisa keluar bullet point, bisa tidak keluar tabel. Kadang-kadang kalau kita udah salah, kadang-kadang AI-nya terlalu overload memorinya. Kita tanya contoh bikin seperti yang di atas itu bentuknya tabel, tapi dia tetap ngeluarinnya bullet. Lihat dong di atas, saya sering marah-marah sama AI. Saya ngerti, saya marah-marah sama AI itu bodoh saya sebetulnya. Karena saya nggak ngerti, saya belum bisa menemukan cara yang berkomunikasi dan tepat. Jadi saya ulang lagi, saya ingin kamu bentuknya tabel. Nah, unpredictability itu yang harus kita sering temui. Itu unpredictable kelakuan AI itu. Ya, jadi kita biasakan, oh somehow kadang-kadang saya akan ketemu resiko dia jawabannya beda atau tidak sesuai yang saya inginkan. Ya, jadi kita nggak kaget lagi. Ya, pada saat deadline kita bikin, tahunya dia jawabannya berbeda, terus kita waktunya mepet, nah kita udah biasa dengan jawaban yang berbeda. Ya. Nah, next. Nah, ini peran, role, instruksi. Bertindaklah sebagai ahli gizi, buatlah rencana makan mingguan, ya bikin menu, MBB ya misalnya, atau catering, ada yang khusus catering gitu ya. Catering untuk seseorang ya, catering untuk yang diabetes. Ya. Sajikan dalam bentuk tabel. Nah, itu contoh. Nah, ini komplit. Ini perintah komplit. Saya jamin ini bisa, bukan saya jamin 100%, tapi ini paling nggak jauh lah halusinasi. Karena sudah clear. Next. Nah, kemudian kita masuk ke AI dan pekerjaan. Ya, jadi tadi Bu Opi cerita banyak pekerjaan diganti AI. Sebenarnya itu terlalu optimis loh.
Misalkan gini, udahlah saya pakai agentic aja untuk pekerjaan-pekerjaan administratif ya. Padahal agenticnya sendiri untuk mengerjakannya belum tentu bisa orangnya ya. Jadi keburu dikurangin orangnya gitu ya. Ya. AI itu berkaitan dengan saya mikirnya bukan kita berkurang pekerjaannya, tapi gimana kita mengalami transformasi. Sama lah dulu juga ada penjaga wartel kan, sekarang udah nggak ada. Penjaga tol sekarang juga ada. Sama kayak. Jadi teknologi itu akan selalu merubah cara manusia berkolaborasi, bekerja, berinteraksi dan ya. AI terkait dengan transformasi kita kerja. Mbak Cici ya, gambar dibantu AI kan? Nah, karena dia lebih jago dari AI. Lebih jago dari AI. Analisa mungkin masih bisa dibantu ya. Analisa masih kalau gambar berarti masih sangat aman. Next. Nah ini kalau karir, nah ini satu hal. Ini untuk yang baru-baru lulus ini sedang membuat portofolio atau yang nggak lulus memperbaiki portofolionya paling penting. Jadi eh, yang paling penting itu adalah job security, skill security, sorry. Kecepatan belajar dan eksekusi. AI bisa membantu Anda meningkatkan skill. Ya, skill. Apapun misalkan bidangnya, saya bidang hukum, gimana saya bisa belajar data analitik, data science. Ya. Yang kedua, bisa bikin roadmap. Apakah dia memperdalam yang ada sekarang, apakah dia berpindah ke bidang lain, atau pivot ke bidang yang berbeda. Bisa membuat program, ya, skill gap sprint 8 minggu, ya, contohnya 8 minggu, atau kalau nggak mau 1 bulan, gitu ya. Dan AI sebagai coach melatih simulasi karir, edukasi, kompetensi, dan perencanaan mingguan. Next. Nah ini contohnya, ini mungkin lebih detail ya, bagaimana kalau kita bikin di AI itu, contoh ini menurut saya benar, saya analis, prestasinya apa? Ya kalau analis saja semua orang bisa klaim sebagai analis kalau di LinkedIn. Peran saya di sini adalah membantu ini sehingga dia dapat revenue atau growth measurable. Ya. Yang kedua menulis portfolio. Ya. Jadi kalau semua punya portfolio CV bisa didiskusikan dengan AI. Saya mau menuju ke suatu pekerjaan tertentu. Nanti promnya kita kasih tahu. Menurut pekerjaan itu cocok nggak? Apa yang kurang dari CV saya? Latihan wawancara, ya. Kemudian terakhir ngirim email. Nah ini yang pekerjaan saya sehari-hari kalau ketemu email orang bule kan. Ya kalau Mbak Ratih mah udah biasa castisus mau bule ya. Saya kalau dulu habis paling sedikit 5 menit jawabin teman kolega luar negeri itu. Antara saya salah bahasa atau bahasanya apakah cukup sopan, apakah cukup formal, apakah kurang formal gitu. Pakai AI 1 menit terus saya nggak nyampe 1. Nah mungkin itu ya. Kemudian next. Nah ini tuh karya. Nah kalau karya ini ya ini kan sebenarnya sama ya. Mau bikin white paper, mau bikin paper gitu ya. Semuanya AI bisa bantu rumuskan, rangkai, rapikan, dan rujuk 4R. Rumuskan, ya rumuskan itu ide. Bahkan ide pun kita bisa generate. Saya mau menulis paper tentang socio-technical, kira-kira fenomenanya pengen lihat kegelisahan masyarakat, kemudian munculnya teknologi itu dari saya. Kemudian AI bisa bilang, oh sebaiknya dibalik seperti ini, sebaiknya ditambahin seperti ini. Itu rumuskan, ya. Kemudian rangkai. Nah, rangkai itu mulai dari setiap paragraf isinya mau apa. Ya. Saya pernah langganan namanya satu AI pernah pakai namanya Jenny kan. Nah, Jenny itu loh AI yang paling ngawur kalau menurut saya. Ngerasa nggak? Nggak ya? Nggak, karena Jenny itu Anda ngomong apa, dia akan nulisin apa, gitu ya. Saya ngomong satu potong, misalkan apa? ITB sudah punya sekarang RUKA, rumah apa namanya? Rumah alumni. Ruang kreasi alumni.
saya titik, terus diterusin sama dia. Nah, kan kita nggak ada kontrol, jadi dia kayak autopilot gitu. Setelah dibaca, ini ngawur banget. Jadi saya kemudian stop langganan ya. Tapi mungkin waktu itu sekarang lebih bagus. Nggak bayar Pak, bayar. Waktu itu bayar. Tapi waktu itu saya belajar, jadi saya trial and error. Saya rasa, oh bukan ini yang saya mauin. Saya mau yang ada ciri khas saya di tulisan. Nah ini yang itu ada prompt-nya di kanan ya. Mungkin nanti mungkin saya share ya Pak. Next. Nah kemudian kalau untuk hal lain, untuk karya yang termasuk akademis tadi, pemetaan literatur, ya saya nggak tahu rekan-rekan, literatur review itu sangat menyakitkan. Dulu saya waktu S3 di sini, saya itu sebulan itu baca 100 paper loh. Stres saya, makanya rambut nggak tumbuh lagi tuh. Bukan salah zaman. Soalnya zamannya sekarang itu harusnya baca komik. Jadi baca sudah baca 100 tetap aja ujian apa itu namanya kualifikasi proposal. Belum bisa ngajuin karena masih bingung ngapain gitu ya. Terlalu banyak informasi, itu problem manusia. Terlalu banyak informasi, kita nggak mungkin nyimpen itu memori hard disk yang kita harus lihat. Makanya memorinya harus AI yang kita bisa panggil lagi gitu ya. Saya ingat, saya dulu ngomong ini kok, kamu keluarin lagi deh. Kamu kan ingat itu kamu AI gitu kan. Nah kayak gitu, saya yakin kalau saya dengan kemampuan sekarang, mungkin 3 bulan proposal selesai. Nah kemudian metodologi instrumen, nah kadang-kadang kita punya, ini sama ya, kalau analisa ya, kita punya, mungkin Mbak Cici juga sama ya, menganalisa kan, ini ada kondisi, ada fenomena, kok research question saya pusing ya, coba bantuin dong research question. Ya, research questionnya apa? Nah, itu bisa dibantu ya. Kemudian sampai penulisan. Nah, penulisan ini juga sudah bagus. Nah, kemudian next. Nah, ini toolkit ya. Jadi di sini saya akan, ini waktunya akan terbatas ya. Career map, role fit CV, interview, positioning, ngirim email, outreach atau ketemu alumni, mungkin di sini nanti outreach alumni. Yeah. Ya. Not to land action, academic outline, rewrite guys. Coba kita lihat satu. Next. Nah ini strategi career map. Nah ini sama kan. Saya latar belakang pendidikan, ya. Target berarti let's say 12 bulan, boleh 3 bulan. Saya mau jadi apa? Saya mau belajar apa? Mbak Cici, saya arsitek, saya mau belajar data analitik, data science. Buatlah 3 jalur alternatif untuk belajar. Saya nggak ngerti ini, gimana saya harus belajarnya? Rencanakan, buatkan. Itulah namanya career map. Yang kedua, role fit. Saya punya CV, terus ada lowongan, cocok nggak saya? Nah, kalau bukan hanya masalah cocok, gimana caranya supaya CV saya cocok? Gimana caranya supaya CV saya cocok? Ya, kamu nggak usah nyebutin ini nih. Gitu ya. Nah, biasanya kalau CV sekarang kan kompetitifnya sangat luar biasa ya, fokus ke impact. Nah, next. Nah, ini branding. Nah, ini branding, personal branding ya. Pertama, interview. STAR. STAR itu situation, task, action, result. Ya. Jadi gimana kita kalau ditanya, ini kalau orang nggak ada persiapan, itu biasanya ngomongin kemana-mana, kehilangan fokus. Jadi gimana setiap kali tanya, saya fokusnya ke start. Yang kedua, positioning statement atau headline, ya, supaya nggak lebay gitu ya, buat gimana ceritanya ya. Yang kelima, portfolio, ubah pengalaman. Misalkan kita punya, kalau tadi Pak Asep lihat halaman saya itu CV-nya belum pakai AI gitu. Saya sibuk AI paper, jadi AI CV belum buat. Harusnya sih AI itu CV bisa jadi CV-nya itu pendek aja. Dan next. Nah, riset akademik, topik apa, kontribusi yang diinginkan apa, buat outline itu. IMRAT itu
introduction, methodology, result, and discussion. Itu layout aja, baru layout. Jadi kalau dia layout itu bentuknya apa, poin-poin gitu ya. Poin-poin itu kita lihat, kita setuju nggak? Kita switch lagi. Saya nggak mau yang ini tuh, saya mau yang lain. Saya mau urutannya dirubah. Nah, kemudian kadang-kadang ini karena saya sering nulis paper. Kadang-kadang saya saking banyaknya paper, saya nulis saya bingung ini novelty-nya apa. Coba ingetin lagi novelty-nya, saya bingung. Atau mungkin kalau problemnya di white paper atau proposal, ya kan kita berjualnya harus ingat tuh poinnya di mana. Ini ingetnya jangan kita nggak perlu ingat. Kita ya nggak apa-apa, kita nggak ingat, tapi kita tahu ada yang bisa bantu kita untuk ingat. Mana yang penting. Kemudian literatur plan, ini untuk riset ya, biasanya keyword, query, inclusion, exclusion, coding. Ini kalau di ilmu sosial itu namanya di teknologi literatur review, systematic literatur review. Pernah tahu ya, ilmu-ilmu sosial itu baik. Next. Nah, ini kalau saya di edukasi rewrite, saya suka zaman dulu kalau sekolah bisnis itu punya use case, use case-nya itu mahal. Kalau kayak SPM itu pasti beli mahal. Nah ya, ini bisa dibikin sendiri dengan imaginative problem, imaginative company, imaginative. Tapi kita lihat jangan terlalu nggak ada juga. Jadi problemnya itu umum, tapi nama perusahaannya diganti, konteks regulasinya diganti, dan kita bisa rewrite, kita bisa bikin use case untuk eksekutif dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang lagi kuliah eksekutif, MBA dan sebagainya, dulu tuh dibayar mahal untuk membuat case itu sangat susah karena risetnya banyak. Sekarang mudah. Kemudian teaching kit itu ya berarti sama, membuat tugas, pertanyaan, penilaian ya, dan lain sebagainya. Next. Nah kalau meeting juga kita bisa bikin dari hasil meeting kita bisa rekam ya. Kemudian kita bisa bikin namanya RACI. RACI itu apa tuh? Responsible, siapa yang akan melaksanakan. Kadang-kadang kalau meeting itu ya, saya nggak tahu kalau dosen itu kolegial ya. Kadang-kadang kita udah dosen, udah meeting, wah oke, setuju, udah keluar siapa yang ngerjain? Gitu. Kita kolegi, saya nggak bisa perintah teman saya dong. Kita ada misalkan ada 4 profesor, kita meeting, oh ya kita harus kira-kira udah keluar deh. Tadi yang ngerjain siapa ya? Nggak tahu. Pokoknya kita sepakat aja. Nah, ini responsible. Siapa yang melaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang akan dimintai masukan, dan siapa yang akan diberitahu tentang progresnya. Itu dari hasil diskusi yang chaos, itu bisa diturunkan menjadi seperti itu. Ya. Next. Sama ya, kayak gini ya. Raw note to land, final report, ada racinya siapa, timeline itu bisa kita buat. Bisa otomatis. Ini bisa agentic juga dibuat ya. Next. Nah, ini saya tuh mengeluarkan buku. Judulnya Prompt Engineering for Penelitian Ilmu Sosial. Karena menurut saya ilmu sosial itu sangat chaos. Dan buku ini gratis. Ya, sekarang sedang proses SDN. Nah, mungkin doakan bulan depan saya nanti bagi itu punya ya. Nah, isinya prom semua. Gitu. Nah, kemudian next. Nah, ini contoh yang saat ini kita cerita AI agent tadi. Coba dilihat di sebelah kiri ya. Oh, nggak kelihatan di sini nanti. Pokoknya ini, saya punya duit 5 juta, saya mau ke Bali, buatkan itinerary. Misalkan saya nggak mau makan warteg, gitu. Saya maunya Japanese food, cukup nggak uang saya? Gitu. Dibuatkan sama dia. Dan dia browsing ke Traveloka. Yang kanan, saya kemarin lagi pusing tentang dampak Trump dagang dengan Indonesia perjanjian itu, tarif, apa sih yang bikin pusing? Dia mengambil semua berita itu, dan dia analisa, agent itu kayak gitu. Ya, jadi bukan kita ngelakuin satu-satu, saya cukup kasih perintah, dia yang mencari informasi kemana-mana, dia kumpulkan dan dia
dia sintesiskan dan saya bisa bertanya. Next. Nah, ini juga ini coding. Di sini mungkin ada beberapa yang suka coding. Kemarin tuh saya punya kejadian juga. Saya papernya udah tahap akhir, ternyata ditanyain belum dilakukan perhitungan ini. Lah, saya itu paper setahun 2 tahun yang lalu. Saya nggak tahu Python saya di mana gitu kan. Di mana nih? Saya tanya mahasiswa saya udah kerja kali ya. Dan langsung saya buat. Saya cuma punya datanya. Saya kasih data saya seperti ini. Saya mau menghitung networknya lah. Terus dia buatkan Python-nya. Langsung selesai. Saya happy banget. Jadi paper saya yang tadinya tabelnya masih kosong-kosong, saya tambahkan angkanya. Very quick ya. Kemudian next. Nah, mungkin kalau ini sebagai apa namanya sebagai sharing ya, kalau mengajar ya, AI itu resikonya plagiarisme. Jadi kita harus bisa define plagiarisme. Contoh define plagiarisme, apakah menyalin 50% sampai menyalin semua? Sama kalau kita ngajar, ini paling penting. Boleh nggak pakai AI? Bapak Ibu dosen boleh nggak pakai AI? Bu Opi boleh nggak? Boleh nggak Pak Ardian? Pakai AI boleh? Terus ngerjain ujian? Bukan. Dalam tugas. Tidak dilarang secara eksplisit. Nah, ya. Jadi kalau tidak dilarang secara eksplisit kan orang punya interpretasi masing-masing ya. Nah, kami tuh bikin tuh Pak di sana. Ada kuliah no AI sama sekali. Misalkan matematika. RPS ya. Dosen RPS. Betul. Dosen menentukan Menentukan tugasnya ya. Matematika nggak boleh sama sekali. Kemarin Intan cerita. Mahasiswa pakai ChatGPT. Benar, tapi nggak ngerti. Jadi matematika akan ilmu yang kognitif, statistika, matematika nggak boleh. Ada yang kedua itu boleh AI untuk mengenerate dan menstrukturkan. Jadi kayak essay segala macam boleh di-generate. Misalkan bisnis idea boleh di-generate ya. Ketiga, AI hanya untuk editing. Kamu harus pikir sendiri. AI-nya hanya untuk editing. Apakah itu paragraf, kalimat supaya dosennya nggak pusing juga bacanya ya. Yang keempat, AI boleh pakai AI tapi harus dievaluasi oleh manusia. Yang kelima, full AI boleh. Misalkan entrepreneurship. Ya, dia mungkin jagoan jualan tapi dia nggak bisa bikin produk. Produknya boleh dipakai AI. Fully. Sekarang bikin produk aplikasi itu bisa mulai dari database mobile application oleh AI. Kemarin tuh saya baru baca ada perusahaan di Brazil, Lovable namanya, dia untung $3 juta dan membuat aplikasi dalam waktu 2 hari. Dan biasanya itu aplikasi itu dibuat oleh 30 orang. Ini hanya dibuat oleh AI. Jadi kita bisa lihat. Next. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ini concern atau resiko yang banyak. Kalau kita masukin data ke AI, itu data kita aman nggak? Saya ngajar di BI itu datanya segimana pentingnya, segimana rahasianya. Sementara di BI para karyawan itu ingin pakai AI, tapi mereka nggak bisa upload data ke AI. Jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah namanya RAG. Pengen tahu bentuknya RAG? Contoh RAG itu adalah notebook LM. Siapa yang sini pakai notebook LM? Nah, notebook LM itu artinya LLM-nya atau AI-nya baca dari dokumen yang kita upload. Ya, notebook LM bilang dia nggak ngambil data, tapi kita juga nggak tahu. Nah, karena nggak tahu, maka kayak perusahaan yang sangat mementingkan privacy dan security, mereka bikinnya lokal. Jadi ada satu RAG untuk data scientist, untuk hitung-hitung aja. Ada satu RAG kayak di Kemenkumham untuk membaca undang-undang. Ada satu RAG yang kami lakukan di PLN untuk membaca nulis-nulis penelitian-penelitian PLN yang sebelumnya, supaya nggak ada double penelitian, dan lain sebagainya. Jadi setiap wilayah itu punya RAG, jadi buat sendiri. Dan sekarang membuatnya juga tidak terlalu mahal. Next. Nah, ini penutup sudah selesai nih. Jadi yang ingin saya sampaikan, AI itu hanya tools, ya. Kualitas hasil
Itu tergantung dari kita. Jadi jangan takut dengan AI, tapi jangan juga percaya sepenuhnya dengan AI. Saya sangat against itu dan harus concern dengan namanya privacy. Data-data yang tidak seharusnya diupload, jangan diupload. Kalau yang paling aman ya notebook LM berbayar, dia soalnya eksplisit bilang tidak digunakan untuk training. Ya, tapi saya nggak jamin juga gitu ya. Ya, jadi mulai sekarang rekan-rekan alumni mahasiswa mulailah bermain dengan tools AI supaya lebih super. Ya, karena manusia tanpa AI itu kalah super dengan manusia dengan AI. Ya, terima kasih. Ya, Baik, terima kasih Prof. Andri atas pertanyaannya. Baik, terima kasih sekali lagi. Ini paparannya sangat komprehensif ya, rekan-rekan, aplikatif, serta membuka perspektif baru kita tentang AI. Ya, mungkin saya sedikit merangkum ya, atau ada catatan kecil sedikit. Mungkin saya pengennya sih bertanya ke AI, rekan-rekan. Mungkin di sini ada catatan kecil tentang paparan tadi bahwa AI dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan produktivitas kerja kita. Yang kedua, mengembangkan ide secara lebih sistematis dan kreatif. Yang ketiga, mendukung jelas proses riset serta mengoptimalkan penulisan ilmiah maupun profesional. Ya, baik, karena keterbatasan waktu, rekan-rekan, kita masuk ke sesi pertanyaan. Ya, dan pertanyaan ini yang beruntung kita ada semacam siapa nih? Wah. Baik. Kita buka sesi tanya jawab dan mungkin yang di Zoom juga ada ya. Dan ini sangat antusias Pak yang di Zoom. Ada tadi itu sampai 120 peserta tadi ya. Sekarang 100 orang. Ya tadi sampai saya sempat lihat sampai 120. Sangat antusias ya. Dan di ruangan ini juga kayaknya lebih dari 50-60 peserta. Baik, kita buka sesi dengan satu sesi 3 pertanyaan ya. Jadi tidak semua dulu. Baik. Yang paling duluan yang mana dulu? Mungkin diulang ya. Diturunkan dulu kita lihat siapa penanya duluan. 3, 2, 1. Mungkin Bapak yang pertama, yang kedua Ibu, yang ketiga yang pakai kacamata belakang. Baik. Pertanyaan pertama boleh disebutkan. Jadi harus angkatan. Ya. Halo. Angkatan boleh. Halo, udah. Halo, oh iya. Ya. Saya Al Ghazali, angkatan mesin 82. Itu 82. Boleh 82. itu. Juara golf gitu kan. Prof mau tanya ini. Kalau investigasi AI bisa seperti kayak ya beritanya sekarang kan dia pakai AI untuk barang masuk invoicing lalu dia track ke di dunia berapa sih harga untuk satu item. Oh. Itu untuk yang tangible-nya kan. Ya. Yang intangible-nya kayak soft skill itu kayak itu bisa di assess nggak sama AI? Seperti atau kan ada lie detector kayak Probo itu kan dia mungkin dari sweatnya atau gesture-nya gitu. Nah, apakah AI masuk ke area itu? Oke, makasih. Mungkin bisa langsung dijawab Dengan Pak Ghazali. Jadi yang pertama tadi selama kita punya sumbernya dan bisa diakses oleh AI, yang pertama ya, yang pajak tadi ya, trace pajak dan sebagainya itu bisa. Invoice bisa. Dan itu sebenarnya nggak perlu pakai generatif AI kayak gini. Jadi AI itu ada dua, Pak. AI yang berdasarkan generatif yang create konten. Jadi kalau kita bilang LLM itu ada encoder dan decoder, itu tujuannya adalah mengenerate idea, memimicking dan memahami apa inputnya. Yang kedua adalah AI yang lebih awal, diskriminatif. Diskriminatif itu ya kayak misalkan siapa misalkan Pak Asep layak dapat kredit apa enggak, Pak Asep perlu bantuan apa enggak, itu Pak Asep mau beli mobil apa enggak. Nah, itu jawabannya diskriminatif, mendeteksi.
Nah, kalau seperti mencari invoice itu nggak perlu pakai yang generatif tadi. Tapi pada prosesnya boleh juga pakai generatif. Misalkan datanya saking banyak, mungkin kita mensintesakan possibility-nya satu, skenario-nya kedua, ketiga, itu pakai generatif. Jadi apply-nya itu nggak langsung besar itu, tapi kita potong-potong, ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai psikologi, itu sebenarnya problem psikologinya dulu. Ada nggak mekanisme untuk mendeteksi orang berkeringat itu atau apa gitu kan? Metodenya dulu dikuatkan, dan saya tahu ada orangnya juga. Nah, AI bisa menguatkan itu, bisa mengenali gambar, mengenali wajah, kelihatannya mengkilat itu berarti berkeringat atau gelisah. Nah, itu kita bisa desain. Nah, itu namanya diskriminatif tadi, bukan yang generatif. Oh, dengan kesimpulan dia bolak-balik gelisah dengan pandangan kemana-mana, maka nah itu yang nggak berbasis LLM. Itu dikembangkan khusus untuk mendeteksi emosi dan something. Ada, ada. Saya kalau Bapak tahu, Promnya ada ya. oh bukan, itu bukan nggak pakai prompt, itu sistem yang dibuat sendiri. Kalau prompt belum, karena generic ya. Kalau generic itu untuk khusus malah nggak jago. Kalau khusus ya solusi khusus AI untuk satu problem tertentu. Kalau generic ya masalah-masalah umum aja. Ya, tapi bisa dikombin dua-duanya nanti. Misalkan hasilnya dikumpulkan, kemudian disintesa pakai LLM, ya itu bisa. LLM-nya yang berbasis RAG yang lokal yang nggak generic. Jadi kalau RAG itu artinya dia spesifik dibuat untuk suatu domain tertentu. Jadi misalkan tadi kita ngomongin LLM, saya bilang LLM itu nggak pintar untuk semua. Hanya semuanya dia tahu, tapi hanya kulit-kulitnya aja. Untuk spesifik nulis mungkin dia nggak jago. Seperti itu Pak Dosen. Ya, semoga detail ya. Baik, terima kasih Pak Bro. Ya, kasih aplaus dulu rekan-rekan. Baik, untuk pertanyaan kedua, Ibu silakan. Kasih, perlu berdiri nggak? Kayaknya nggak usah ya. Oke, nama saya Nita. Saya dulu teman kuliahnya Pak Andri dan Bu Intan. Jadi udah kenal dari zaman dulu. Ini saya ingin tanya, kan tahun kemarin tuh kan heboh tuh sama Face App yang bisa ngerubah foto kita jadi ala-ala Ghibli gitu ya. Jadi terus kan ternyata si kreator karakter Ghibli-nya itu kan protes ya kemarin tuh. Ghibli. Ya, itu kan AI juga kan sebenarnya. Nah ini kalau menurut Pak Andri, secara etis itu gimana tuh Ya. Tentang Face App yang bisa niru-niru stylenya seniman anu lah gitu ya, atau yang kayak karakter-karakter seperti itu. Itu aja sih yang pengen ditanyain. Thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Silakan Pak. Ini Nita namanya, adik kelas saya. Jadi saya panggil Nita. Jadi sebenarnya itu adalah hal yang paling dipikirkan sama orang seluruh dunia. Karena kalau enggak AI itu kan nyedot semua data. Dia makin pinter. Tapi kan data-data itu adalah copyright punya orang-orang sendiri-sendiri. Makanya dia bisa bikin Ghibli, ya. Tapi Ghibli-nya sendiri kan marah-marah. Itu sebenarnya nggak boleh, ya. Makanya kan banyak sekali backlash di sana. Banyak sekali orang protes. Nah sekarang coba bikin Nita ya ke AI. Buat saya gambar saya, generate gambar saya, tapi saya lagi lari gitu. Pasti gambarnya nggak sama. Kenapa? Karena dia nggak boleh bikin sama. Kalau bikin sama, saya bisa minta buatkan gambar Nita berlari. Kan Nitanya bisa jadi, kok Andri bikin gambar Nita lari? Itu nggak etis. Jadi itu yang namanya guardrail ya, di rules yang ya pokoknya itu inilah ada hukumnya juga di Indonesia juga ada ya, perlindungan data pribadi juga udah masuk tapi belum AI. Tapi di luar itu lebih ke etika ya. Kalau itu nggak diselesaikan ya pasti masyarakat akan protes gitu. Jadi itu yang paling bisa diterapkan oleh perusahaan teknologi mencegah orang mengenerate exactly the same. Jadi isu yang memang kita semakin aware karena berkaitan dengan copyright. Itu ya kita.
Baik, sudah terjawab ya. Mungkin lebih ke etika dan ada mungkin ya. Kalau di Indonesia. Salah satu yang di peta jalan AI Indonesia, kecerdasan artifisial, dia dituliskan yang paling awal. AI harus sesuai dengan etik. Ya. Sudah jelas mungkin Bu Nita. Ya, baik, terima kasih. Dan penanya ketiga di sesi pertama, silakan. Perkenalkan, nama saya Galih di Fisika 2002. Saya pribadi Fisika. Ya. Saya pribadi sudah cukup lama mengikuti Prof. Andri di sosial media dan banyak belajar dari tulisan-tulisannya sebetulnya. Termasuk buku Social Media Analytics. Terima kasih. Itu saya juga beli, Prof. Terima kasih sekali. Jadi insightful sekali paparannya. Di sini bisa kita lihat perubahan perilaku manusia ya dengan perkembangan AI yang sedemikian rupa banyak merubah habit kita dan pola kita dalam bekerja. Nah, mungkin concern saya karena saya dari BRIN, Pak. Ini terkait dengan dunia penelitian dan publikasi. Ya. Ini kan fenomenanya kayak gini. Orang itu kalau dikasih fasilitas itu sebetulnya nggak pernah puas. Dalam artian ketika AI punya suatu kapabilitas segini, itu akan digunakan secara maksimum. Ketika naik terus, ini juga orang akan mengutilisasi dengan semakin tinggi juga. Pun termasuk dalam urusan penelitian dan publikasi. Orang neliti sekarang idenya dimintain tolong dari AI, ngerangkumin paper juga oleh AI, bikinin kesimpulan dan saran sampai akhirnya strukturnya mau kayak gimana itu juga dari AI. Dan bahkan untuk tiap part ini tolong isi tiap paragraf ini. Dan itu fenomena yang saya pikir umum. Dan ini saya dapatkan ketika saya sharing dengan teman-teman seperti itu. Itu nulis. Ya, penelitiannya nulis. Dan kemudian ketika publikasi, tools AI pun dipakai untuk melakukan review. Jadi sekarang prinsipnya adalah dari AI, oleh AI, untuk AI. Itu yang terjadi. Nah, saya terus terang, iya, pakai AI. Dan semakin lama, itu terus terang, AI itu semakin sulit dideteksi. Beberapa publisher itu bahkan menghilangkan AI detektor karena terlalu sulit. Ada orang yang protes karena tulisan yang sedemikian bagus, padahal dia itu bikin sendiri, dan dikira AI. Fenomena-fenomena seperti ini yang kemudian menjadi publikasi ini menjadi sangat rancu sekarang. Nah, saya ingin mungkin minta pandangan dari Prof. Andri, ke depannya ini bakal seperti apa sih? Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Galih. Pertanyaan sangat bagus, luar biasa. Terima kasih, sangat menarik, Prof. Ya, jadi gini, saya juga mengamati karena saya menulis, mempublikasi juga ya, selain mengajar. Jadi AI itu sudah sangat advance-nya, sehingga dulu orang yang nggak bisa nulis sekarang nulis, walaupun nggak tahu part orang sama AI-nya berapa persen, ya, dan bahkan mungkin 100%. Tapi kalau 100% oleh AI tanpa panduan manusia, saya pasti nggak bisa kompleks. Misalkan socio-technical, saya bolak-balik ngomong socio-technical, itu kan banyak aspek ya yang kita bicarakan. Saya tiba-tiba ngomong etika, kemudian ngomong regulasi, kemudian ngomongin inequality, ngomongin kemampuan, literasi, itu kan banyak hal. Mau ngomong mana dulu? Kita yang harus memberikan. Oh, ngomonginnya problemnya di habit dulu, baru kemudian regulasi, kan gitu ya. Jadi itu kan ada urutan sebenarnya. Tapi kalau AI memberikan, apalagi kalau nggak tahu cara pakai AI, bab 1 saya masukin, introduction. Bab 2, dia udah lupa bab 1. Belum tentu ingat belum. Dia masukin belum, saat ini belum tentu, nanti mungkin bisa ingat. Nah, jadi saya setuju. Publikasi itu sekarang makin susah, dan orang yang nggak bisa nulis jadi bisa nulis. Jadi namanya teknologi itu membuat kita equal, it is true. Teknologi membuat kita mampu. Ya, orang yang tadi yang nggak punya kemampuan apa sekarang jadi mampu. Nah, ini leverage teknologi untuk kemampuan. Artinya efek sampingnya juga yang berkualitas itu makin banyak, dan masukin paper sekarang setengah mati susahnya.
Dulu saya paper bisa 3 bulan, sekarang setahun, 2 tahun belum diterima juga. Karena apa? Bukan karena nggak diperiksa, overload, publisher overload. Ya, jadi mungkin nggak akan sustain kalau kayak gitu. Ya, saya belum nggak bisa nebak ya. Tapi kalau caranya AI diseleksi oleh AI, nulis pakai AI, diseleksi, direview oleh AI, kemudian dibaca oleh AI, nanti manusia tinggal inti sarinya apa ini? Inti sarinya apa? Ya, kalau udah kayak gitu peran peran, nah itu ya itu balik lagi ke kita. Apa hakikat kita sebagai manusia? Kalau kita mau kayak gitu, ya ya artinya kita sendiri mereduksi peran kita ya. Ya padahal tadi kan ada tulisan bagus karena dikira AI. Ya mungkin sekarang orang mikirnya gini, saya punya ide bagus, tulisnya nggak perlu bagus-bagus. Yang bagusnya bukan apa strukturnya, logiknya, faktanya itu yang mungkin unik tiap orang. Tapi AI suruh ngisi. Saya mau ceritanya gini, saya mau cerita gini. Karena saya lihat generik hasil AI itu predictable gitu. Selalu begitu. Mungkin di bidang saya, tapi di bidang ilmuwan lain mungkin bisa beda. Jadi ke depan kalau memang yang kita hadapi seperti itu, ini kan tidak sustain. Mungkin nanti publikasi bentuknya lain, bukan bentuknya seperti ini ya. Kita walau alam ya, kita nggak tahu. Gitu. Nah, mungkin semacam conference gitu ya. Nah, kayak pertama. Terima kasih ya. Sudah terjawab mungkin Kang Gali. Baik, kita giliran ya. Iya Mas Andi, ditunggu sebentar, kita giliran ke yang di Zoom ya, 3 penanya juga ya yang dari Zoom. Kita baca satu-satu. Yang pertama dari Bapak Budi Marjuki. Pertanyaannya, Pak Andri, apakah perpaduan memakai search engine Google dan AI akan memberikan hasil yang optimal dalam mendukung pekerjaan sebagai research atau bagaimana sebaiknya? Terima kasih. Ya, ini Pak Mas Budi ini matematik 89. Jadi tahu. Jadi sebenarnya sekarang kita nggak mau usah pakai search engine, pakai agent tadi, ya. Karena agent itu kita perintahkan agent yang mencari di search engine sebenarnya. Jadi nggak perlu search engine-nya keluar, gitu ya. Dibuat aja. Kalau perlu custom agent-nya di ChatGPT kan bisa custom agent. Nah itu bisa cari. Seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua mungkin dari Bang Wing Baramono ya. Menarik sekali presentasinya. Terima kasih sebelumnya Pak Prof. Seperti yang sudah dipaparkan, selain banyak manfaat, tetapi AI bisa berdampak ke job security. Ya. Atau ada prediksi bahwa perusahaan dengan dalih penggunaan AI untuk efisiensi atau profit akan cenderung mengurangi pegawainya. Sedangkan seperti di Indonesia, angka pengangguran semakin banyak. Nah, apakah AI pengembangannya juga sebaiknya dikontrol atau diarahkan? Misalnya diutamakan membuka lapangan pekerjaan baru sebelum diterapkan untuk pegawai. Ya. Jadi saya kalau melihat semua teknologi itu akan mendisrupsi atau mentransformasi society. Kalau kita ingat Society 5.0 dari orang Jepang itu ya. Society 5.0 human society. Bagaimana kita memanusiakan manusia. Jadi wajar kalau kita pekerjaan kayak nanti kasir nggak ada, penjaga tol udah nggak ada, administratif nggak ada, karena itu kerjaan robot, bukan kerjaan manusia. Nah itu Society 5.0. Nah begitu kita masuk teknologi ke yang mendisrupsi eksistensi human, harus diregulasi. Termasuk etika itu harus diregulasi. Ya, kalau nggak chaos. Baik, Nah, dan pertanyaan berikutnya, apakah mungkin misalnya ada aturan perusahaan yang dikenai sanksi jika mengurangi pegawai karena penerapan AI? Ya, itu kan detail ya. Jadi sebenarnya gini, saya ngerasa gini, saya nggak bilang AI itu kan menghilangkan pekerjaan, tidak. AI juga meningkatkan kemampuan entrepreneurship. Jadi orang tadi kerja di kantor, sekarang bisa buat bisnis baru. Dengan aplikasi, kalau kita lihat aplikasi sehari-hari, semua orang sekarang kan cenderung aplikasi itu homogen ya. Kayak aplikasi e-commerce, aplikasi gitu-gitu aja. Sebenarnya kita masih banyak loh aplikasi, masih butuh banyak. Dan itu enable orang untuk membuat aplikasi. Jadi menghilangkan dan juga menumbuhkan. Baik, ada yang hilang, ada yang baru juga ya, Pak Prof. Dan ini pertanyaan terakhir dari yang Zoom online. Yang bawahnya Pak. Yang mana Pak? Hadi Sofyan.
yang Pak Hadi Sofyan ya. Bagaimana mengetahui output yang dihasilkan AI ini benar atau salah? Apakah dengan cross-check jawaban AI lain atau sumber-sumber kredibel lain? Ya, betul. Jadi AI lawan AI lagi ya. Jadi ini resiko kalau kita ada di bidang yang kita nggak ngerti. Nah itu saya selalu tidak menyarankan kalau kita nggak ngerti, kita jadikan hasil AI itu sebagai pijakan. Jadi saya gunakan AI karena saya ngerti di bidang saya. Kalau saya menggunakan AI di bidangnya Prof. Sofi, bidang farmasi, ya tentu saya nggak berani. Atau bidangnya Cici yang bidang arsitek, ya saya nggak berani. Jadi saya nggak tahu itu benar apa salahnya. Ya, jadi menurut saya AI itu bukan dipakai sebagai kita dasar untuk klaim bahwa kita tahu, tapi disimpan untuk kita pembelajaran. Itu belajar, oh kita tahu. Seperti itu. Oke, baik, sudah mengerti. Baik, kita buka penanya sesi kedua dari yang luring. Yang pertama Pak Andi, yang kedua Akang yang pakai kacamata, dan yang terakhir yang paling belakang. Bapak nanti ya sesi ketiga. Mohon maaf. Baik, kita buka. Pak Andi, silakan. Ngabuburitnya. Terima kasih. Perkenalkan saya Andi Widodo, TI Teknik Industri 97. Saya sudah berusaha untuk mencari AI maupun aneka prompt untuk memprediksi harga trading saham, kemudian Bitcoin, itu kok belum ada. Mungkin ada prompt yang bisa digunakan. Saya pakai Ya, sendiri. itu jelas. Jadi kapan kita beli bisa jual gitu misalkan. Nah itu saya belum ketemu. Ya. Kemudian yang kedua, memang penggunaan AI itu kadang menimbulkan efek samping orang untuk melakukan kriminal lewat berbagai modus, berbagai platform, dan mungkin juga ada irisannya menggunakan AI. Nah, ini kita sebagai pengguna, bagaimana mengantisipasi itu. Kerugian yang besar itu terutama di sektor keuangan ya, pada akhirnya menguras rekening lewat mobile bank yang pakai mobile banking, dan mungkin diawali dengan teknik tertentu yang membuat orang itu tertipu, kemudian bisa jadi tertarik, dan fenomena sekarang ada love scamming ya. Jadi kemudian orang jadi suka, jatuh cinta, bahkan lupa diri, dan akhirnya mungkin isi rekeningnya ditransfer sukarela dengan, ataupun tidak sukarela pakai AI. Ya itu bagaimana mengantisipasi. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi. Jadi saya karakteristik kita memprediksi itu diskriminatif Pak Mas Andi. Diskriminatif itu artinya harus presisi. Sementara generatif itu tidak. Ya generatif itu adalah mengenerate respon. Kecuali di generatifnya kita punya model machine learning yang canggih atau AI yang canggih, deep learning yang canggih, yang bisa memprediksi dengan tepat. Maka LLM-nya itu mengkomunikasikan dengan kita. Jadi kalau LLM sendiri untuk prediksi itu nggak akan bisa, ya nggak akan bisa. Jadi saya gunakan untuk prediksi saham kok, saya gunakan untuk Bitcoin. Yang saya lakukan apa? Saya itu punya prospektus itu kan, setiap bulan, setiap tahun keluar. Masukin aja ke AI itu. Analisa itu, saya nggak pernah lihat harga saham naik atau turun. Saya lihat underlying-nya. Ya, jadi return-nya, possibility yang dividen dan lain sebagainya. Kalau saya saham bukan jual beli, saya saham itu dividen. Saya cari ambil dividen yang paling gede. Jadi di situ saya akan cari yang underlying-nya paling kuat. Ya biasanya underlying yang paling kuat itu jarang dibuat jual beli. Yang jual beli itu malah saham-saham yang receh, yang tiba-tiba meledak, tiba-tiba turun. Nah kalau saham-saham yang sudah established itu cenderung konstan ya naik ya. Tapi kalau trading memang butuh. Nah sampai sekarang orang itu banyak yang klaim saya punya mesin trading yang bagus tapi nggak ada yang akurat. Itu teman fisika pasti tahu. Nggak ada yang pasti di dunia. Walaupun kolamnya Indonesia itu kecil, kolam saham di Indonesia itu kecil. Jadi
eh, apa yang ngegocek sedikit, yang pemain besarnya pergi, harganya jelek banget. Ya, jadi menurut saya harus dibuat dulu Mas Adi. Harus dibuat dulu. Dan saya belum nemu yang terus menerus akurat. Enggak. Selalu ada update algoritma. Yang kedua adalah tentang negatif. Jadi ini problem literasi. Jadi saya orang tua saya suka kirim-kirim TikTok dan lain sebagainya itu kan. Oh, jangan ini saya kebanyakan informasi itu ketawa tadi. Jadi artinya apa? Jadi kita harus sedang meliterasi, tahu bahwa itu adalah not true karena kucing bernyanyi, beneran kayak kucing nyanyi ini kan? Udah jelas gak bener kan? Tapi kan orang bener kayak kucingnya nyanyi. maksudnya ini literasi Mas. Jadi kalau nggak literasi, terus kita sudah menyangkut emosi, love scamming, ya susah. Udah jatuh cinta susah Pak. Kayak yang di film Netflix itu kan love scamming dulu ada ya. Jadi menurut saya literasi lah itu nomor satunya. Dan itu kita masih banyak PR-nya. Baik, sudah jelas Kang Andi. Pertanyaan kedua berikutnya. Ya, permisi, perkenalkan saya Riza dari Dirgantara 2024. Saya izin berdiri atau kehalang tiang. Jadi saya mau nanya pendapat nih Pak. Kalau sekarang tuh AI kan udah bisa bikin gambar, video. Contohnya pemerintah kita itu pernah upload postingan tentang iklan MPG ya, tapi dia menggunakan AI. Terus ada juga universitas menggunakan video, tapi itu dari AI juga, digenerate melalui AI. Terus ada juga sampul buku sekolah gitu Pak. Itu Pakai AI. orang-orang pada curiga itu pakai AI. Terus jadi kan pada protes ya Pak. Kalau kenapa nggak dari seniman-seniman manusia aja gitu yang bikin kan lebih bagus ya. Itu bagaimana pendapat Bapak? Lalu saya ingin nanya sekali lagi, kalau kira-kira aturan atau regulasi, kita perlu nggak ya aturan atau regulasi yang ketat untuk AI gitu? Soalnya mirip pertanyaan Bapak tadi kan AI itu bisa dibuat untuk kriminal gitu ya. Contohnya kemarin tuh pernah rame di Twitter punya AI ya, AI-nya Grok. Terus itu banyak dibikin untuk gambar-gambar mungkin menyebar hoax atau mungkin berbau yang tidak pantas. Kira-kira ada regulasi yang ketat atau terus itu bakal efektif nggak ya buat AI-nya? Soalnya kan orang jago ya bikin prompt gitu Pak. Ya. Mungkin itu Pak. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi tentang video AI yang dibuat. AI ya, baik itu video, baik itu sampul, artistik, segala macam. Jadi sebenarnya di seluruh dunia kita harus sepakat. Orang boleh pakai AI, tapi yang mempublish itu yang bertanggung jawab. Jadi misalkan saya pakai AI untuk sampul buku, saya tampilkan gitu ya, bahwa itu adalah representasi saya manusianya, saya lembaganya, saya entitas yang harus bertanggung jawab bahwa ini adalah kalau ada apa-apa saya bertanggung jawab. AI-nya hanya tools, ya. Jadi kalau protes, kenapa kamu nggak ini protesnya ke orangnya ya. Anda nggak boleh gini, ya itu kan tapi nggak ada aturannya. Jadi ya karena nggak ada aturannya, dia punya otoritas ya terserah dia. Nah makanya di kecerdasan peta jalan kecerdasan artifisial itu kan sekarang mau dijadikan perpres, ya. Sekarang sedang diajukan perpres, moga-moga bisa cool. Salah satunya itu etika nomor satu, ya. Etika itu yang paling pertama kali. Kita kalau nggak pakai etika, kayak tadi, bikin gambar nggak pantas, audiensnya nggak sesuai, pasti kan chaos itu, resah masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, tata kelola. Siapa saja yang boleh mengeluarkan dan batasannya seperti apa. Dan kalau dia melanggar, misalkan melanggar PDP, perlindungan data pribadi, maka ada hukumannya, ada enforcingnya. Kemudian tata kelola, kemudian analisa resiko pada saat memberikan izin itu resikonya seperti apa. Misalkan OJK mengeluarkan izin untuk crowdfunding atau fintech yang menggunakan AI, AI-nya digunakan untuk apa? Kalau ini nggak berjalan, siapa yang bertanggung jawab? Langkah-langkah mitigasinya apa? Itu regulasinya ada. Nah masalahnya kan kita nggak tahu tuh regulasinya, enforcingnya ada dua, ada regulasi, ada enforcing tuh Pak.
penegakannya. Ada regulasi dan ada penegakannya. Ya. Kayak PDP ada regulasi, penegakannya belum ada. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi sekarang ada konsensus di seluruh dunia sama tentang AI, bahwa mementingkan etika, mementingkan human, mementingkan kebenaran, accountability, ya, siapa yang mengeluarkan dan lain sebagainya. Itu ya, semoga menjawab ya Mas Jaya. Oke, baik. Pertanyaan ketiga dari Mbak yang paling belakang. Punten Pak Ted. Kelihatan ya Pak ya? Ya, 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 ya. terima kasih atas kesempatannya. Saya Jessie, S2 GD ITB 2015. Pertanyaannya adalah terkait dunia pengajaran, karena saya sendiri sekarang jadi dosen. Nah, kan di Telkom sendiri kan membuat panduan ya Pak ya. Harapannya kan sebenarnya ada perubahan sikap gitu dari mahasiswa sebelum dia tahu ada panduan dan sesudah ada panduan seperti apa. Betul. Nah, kalau di Telkom sendiri, boleh nggak Pak sharing bagaimana sih perubahan mahasiswa, walaupun kita nggak tahu ya mahasiswanya baca panduan atau enggak, kayak gitu kan ya. Mahasiswa baca panduan atau enggak, tapi gimana sih mahasiswa memanfaatkan panduan tersebut, dan bagaimana dosen melihat adanya perubahan sikap mahasiswa saat ada panduan dan sesudah ada panduan gitu. Karena sepengalaman saya gitu mengajar, setelah aktif mengajar kembali gitu, rasanya tuh kayak padahal ini anak-anak Gen Z gitu ya yang saya ajar, dan mereka tuh dengan kehidupan dengan sosial media, AI dan segala macamnya tuh udah sehari-hari lah. Tapi kayak kesannya tuh kenapa setiap mereka mengerjakan tugas atau apapun cenderung Kopas tidak melakukan proses review yang tadi gitu, validasi fakta dan lainnya. Tapi kayak saya bingung sampai kenapa sih kalian Kopas, kan itu nggak masuk logika. Ya gimana Bu? Jadi kayak gitu sih. Saya pengen kalau di Telkom tuh gimana kalau dari sudut pandang Bapak? Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Jessi. Jadi memang kebetulan di Telkom itu kan baru launch Agustus 2025, jadi baru semester. Dan itu belum proses. Jadi yang pertama kali di enforcing itu bukan ke mahasiswa dulu. Dosennya aja belum. Jadi dosen itu sekarang satu semester itu dosennya kamu harus menegakkan aturan. Terus dosen akan nanya, kalau mahasiswa tidak panduan itu apa akibatnya? Boleh nggak kami ngasih nilai E? Kan gitu kan? Ya beberapa prodi ada yang boleh, ada yang tidak boleh, pasti bermacam-macam. Tapi kalau begitu kita sudah, saya kira waktunya dosen itu minimal setahun untuk biasa dengan regulasi ini. Nah kalau dosen udah biasa setahun, kita enforcing, maka kemudian mahasiswa. Ya. Nah, kalau kenapa anak muda yang Gen Z itu menggunakan AI karena mereka memang digital native, ya sebenarnya karena kondisi saat ini, ya. Kalau kita lihat Cici tahun 90 kan sama ya 90, Mas Dodi, Rati 90, kita itu dulu dipaksa, kondisinya dipaksa kita untuk struggle kayak gitu. Sekarang mereka nggak dipaksa. Jadi kita pahami bahwa mereka itu semuanya menunya udah ada. Problem kita ngajarin mereka puasa. Puasa, nggak bisa Pak puasa. Ya sudah. Kalau mereka nggak bisa puasa, itu akan memblokir kemampuan mereka learning. Padahal kita itu menilai mereka kemampuan mereka learning, bukan result. Jadi yang saya lakukan di kelas itu, saya nggak pernah lagi ngasih ujian. Nggak pernah lagi saya kasih ujian. Jadi apa yang terjadi? Di kelas itu, interaksi itu, saya apalin dan anak yang nilainya yang bagus. Kalau yang bagus ngomong komunikasi, cara ngomongnya udah pasti A gitu. Jadi itu memang agak merepotkan, tapi saya lebih gampang buat saya, karena saya nggak usah nilai ujian yang banyak-banyak, karena ujian tetap aja copy paste. Ya, jadi copy paste. Jadi kalau saya bilang no AI, ya copy paste. Jadi menurut saya kita perlu waktu ya untuk membiasakan dengan Gen Z dan sebagainya. Bukan hanya di Telkom, rasanya di mana-mana juga sama seperti itu. Baik. Ini karena waktunya terbatas, kita buka satu sesi lagi. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena waktu terbatas. 3 penanya terakhir, silakan. Yang paling belakang duluan tadi, yang Mbaknya sama Akang yang belakang. Mohon maaf Bapak, untuk pertanyaannya kita satu sesi lagi dari Bapak dulu.
Sini saya bisa. Baik, terima kasih. Saya jadi kayak pembicara hari ini juga. Baik, terima kasih kesempatannya, Pak Moderator. Saya Panji, mahasiswa S3 Teknik Mesin. Jadi ini mungkin satu yang saya agak pikirkan nanti setelah lulus kuliah gitu kan. Apakah kebagian dari 19 juta itu gitu kan. Nah, yang pertama ini Pak, mungkin terkait sekarang kan banyak juga bidang yang ternyata multidisiplin ya. Seperti Bapak sendiri mungkin tadi antara sosioteknik gitu kan. Nah, mungkin saya sendiri menggabungkan, mungkin pernah mendengar istilahnya integritas aset. Itu mungkin agak interface ke material atau metalurgi, mechanical dan juga proses engineer gitu kan. Nah, itu saya tidak mungkin mengejar tiga-tiganya, jadi mungkin yang bisa saya akomodir material dan mechanical-nya saja. Nah, bagaimana ke depan ini tips untuk menjaga kepakaran yang terutama untuk interdisiplin dalam era yang terutama saya mungkin lebih menitik beratkan ke era yang sudah menuju ke agentic AI, Pak. Mungkin itu, terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Panji. Jadi saya jadi merefleksikan ke diri saya sangat-sangat interdisipliner ya. Waktu saya jadi dosen, saya disuruh masuk teknik informatika dan saya selalu menolak. Saya mau di fakultas ekonomi, lebih seger, banyak cewek-cewek. Bukan, orangnya itu juga orang-orang sosial itu lebih hidup, lebih segar gitu ya. Dibandingkan diskusi yang ilmunya sama. Kalau di ilmu ekonomi itu ada dosen hukum, ada dosen komunikasi, ada dosen sosial, antropologi yang mix ya. Jadi strategi saya itu adalah saya menguasai satu itu Mas Panji. Tapi saya implementasikan di sosio. Jadi sosio itu apa impact dari teknologi yang saya lakukan. Saya kan ilmunya AI, blockchain dan digital business dan lain sebagainya. Platform dan strategi, skenario gitu. Jadi gimana jadi yang saya hitung itu behavior. Yang saya ukur itu behavior. Tapi keahlian saya di teknologinya. Jadi perlu di-define seperti itu. Walaupun nanti pakai agentic AI, it's just a tool. Karena saya pakar di teknologi dan saya tahu domain saya adalah behavior. Nah, behavior itu kan bisa sosial, bisa society, bisa industri, ekonomi, kan. Nah, jadi di tengah-tengah dan itu AI akan sangat membantu saya untuk memahami domain-domain ini. Ya, sementara kepakaran saya tetap di situ. Ya. Jadi pembelajarannya itu pembelajaran domain, bukan pembelajaran kepakaran. Karena kepakaran kita udah pakar. Hampir semua dosen atau peneliti akademis pasti punya kepakaran dan kepakaran itu kita nggak perlu pertanyakan lagi ya. Ya mungkin kita bisa menambahkan, kita belajar dari orang lain lebih pakar itu menambahkan ilmu, tapi untuk ke bidang yang akan kita implementasikan mungkin belum ada orangnya atau nggak banyak orangnya. Dan itu opportunity-nya di dalamnya pasti kita pakai agentic semua. Ya, mungkin begitu ya, Mas Fadji ya. Semoga menjawab ya. Baik. Pertanyaan kedua, silakan Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Prof, izin tanya, tadi juga kan sudah sempat saya Rizka, dari SBM. Iya. Tadi kan sempat disampaikan juga bahwa memang kemanfaatan AI ini sangat luar biasa. Namun yang saya ketahui bahwa AI ini juga memiliki dampak lingkungan. Ya. Salah satunya itu ternyata sangat menghabiskan resources. Banyak air juga ya untuk mendinginkan serpent seperti itu ya. Nah mungkin minta pandangan dari Prof itu bagaimana ya, satu sisi kita ingin memanfaatkan tapi memang satu sisi lagi kita perlu aware bahwa AI ini tuh itu tadi ada dampak lingkungan gitu ya yang perlu kita kendalikan seperti itu. Mungkin itu. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Itu tepat sekali yang terjadi di 2026 Mbak Rizka. Kemarin di Amerika perusahaan bikin data center di neighborhood gitu ya. Tetangga-tetangganya pada protes. Akhirnya nggak jadi bangun. Ya. Jadi sekarang backlash-nya luar biasa karena AI itu untuk kita membuat prompt itu energinya luar biasa yang diambil.
Nah, kadang-kadang belum banyak orang, ya seperti kayak sawit. Sawit ada dampak lingkungannya, kan tinggal tinggal yang pegang otoritas, saya mau membela yang mana, gitu kan? Nah, jadi membela ekonomi atau membela long term environment. Sama, ini sama kejadian. Sama juga dengan Bitcoin dulu. Servernya ngabisin. Akhirnya ya Bitcoin masih. Akhirnya semua blockchain nggak pakai kayak Bitcoin. Pakainya namanya proof of stake. Jadi nggak perlu pakai komputer, nggak perlu pakai listrik. Jadi mungkin nanti ketemu AI. Makanya sekarang ada balapannya juga bukan gede-gedean, tapi yang nggak gede, tapi tetap pinter. Nah, ini yang dipromosikan oleh perusahaan-perusahaan. Saya nggak sekarang perusahaan-perusahaan yang AI model sekarang bukan berapa juta, berapa miliar parameter, bukan. Yang penting dia benchmarknya berapa dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa perusahaan juga nggak mau kena backlash, nggak mau kena dihujat. Ini loh buktinya produk saya baru nggak perlu lagi komputer banyak-banyak. Gitu. Nah itu strategi yang salah satu isu lingkungan yang paling penting kan sih sekarang ya. Saya rasa juga aware di pihak pusat. Itu baik. Baik. Dan ini pertanyaan terakhir. Baik. Sore Prof. Sore. Perkenalkan nama saya Alga Indria, saya SR98. Saya mau tanya, fotonya pakai AI nggak Pak? Oh itu bajunya pakai. Oh bajunya. Fotonya foto orang saya karena saya suka fotonya gitu, kadang-kadang pakai jas. Ya. Sudah curiga seperti tadi. Prof, mau tanya dong, ini terkait sebenarnya agak nyambung-nyambung nih tadi. Saya agak concern sedikit sama regulasi ya Prof ya. Jadi sebenarnya kan dunia juga lagi rame nih. Kemarin juga adik senior saya di SR bikin isu yang cukup ramai, padahal sebetulnya isunya adalah tentang regulasi AI. Ada anak seni rupa bikin foto tokoh negara seperti itu. Sebetulnya protesnya adalah bahwa kita itu sekarang udah harus melek terhadap regulasi terkait dengan AI. Karena AI itu gampang disalahgunakan gitu. Ya, kenapa saya mau di-scam ya? Enggak. Sangat gampang banget disalahgunakan. Saya pengguna AI, Prof. Jadi kan untuk beberapa pekerjaan bahkan sangat misalkan Prof. Ini baterainya habis kayaknya. Misalkan saya bikin poster nih Prof untuk film. Saya nyuruh AI karena namanya Arun sama Yana, saya punya teman. Coba bikinin komposisi berbagai. Komposisi berbagai. Terus nanti sketsa saja Pak Prof. Sketsa gambar, masukin AI, masukin foto wajah, nanti tiba-tiba udah ada jadi. Nah tapi untuk aslinya karena kita bicara tentang haki dan segala macam, itu kita foto ulang. Itu yang disebut mungkin etik ya. Jadi kita menjaga etik berbisnisnya. Kita liatin, oh ini yang dipilih sama klien, ini nih foto yang ini. Oke, kita foto ulang, mana talentnya, kita foto dengan gestur-gestur, terus di Photoshop dan jadilah poster film, kira-kira seperti itu. Itu yang saya khawatirkan. Ketika kita berbicara perpres itu cuma masalah etik, Prof, maka batasannya filternya ada di individu. Sebetulnya saya rasa suatu saat Prof pasti bakal dipanggil negara untuk gimana nih sebetulnya regulasi yang benar gitu. Saya pikir yang harus kita push pada negara kita ini, pada pemerintah kita itu adalah regulasi, aturan main seperti apa. Oke, ada aplikasi atau ada AI dari luar negeri yang masuk, kita bisa download, kita pakai Sidens misalkan. Sidens itu keren banget. Kapten Amerika berantem sama Jet Li. Kapten Amerikanya kalah gitu kan. Itu menarik dan Hollywood juga protes terkait komersialisasi mungkin hak cipta dan lain-lain. Saya pikir yang harus kita juga, karena tadi salah satunya risiko yang Profesor paparkan, saya pikir ini masyarakat ITB ini harus
juga punya pemikiran bagaimana membuat regulasi AI yang baik karena ini untuk menjaga anak-anak kita gitu. Saya punya teman menyelewengkan AI, senang banget bikin foto cewek terus jadi telanjang misalkan, gitu kan ya. Astagfirullah. Kenyataan. Maaf, ganti tidak pakai. Bayangkan kerugian wanita yang fotonya dirubah tersebut, Prof. Apa yang terjadi misalkan kalau hal tersebut terjadi pada keluarga kita, kesal banget gitu. Nah, sampai saat ini regulasi penggunaan itu memang nggak ada banget. Sementara etika, ya saya punya teman yang ya etikanya gitu aja gitu. Etika mah filternya sangat lokal ya. Bahkan YouTube misalkan, YouTube etika perusahaan Amerika ya nggak boleh bikin video gitu. Kalau di kita etikanya berbeda. Ketika kita berbicara etika ya lokal regional. Nah, sih lebih cenderung mari kita coba berpikir, apalagi kalau tadi saya lihat Prof sarannya dan segala macam, saya yakin Profesor punya hal-hal yang jauh lebih dalam beyond paparan ini tentang kira-kira risk apalagi akan kita temukan ketika AI ini dipermasalahkan, disalahgunakan. Dan di situ sebenarnya pakar diperlukan untuk menjadi narasumber bagaimana regulasi sebetulnya dibuat. Karena saya nggak percaya sama orang-orang yang bikin regulasi yang cuma joget-joget doang itu gitu. Itu saya sama sekali nggak percaya. Jadi harus ada pakar dari kita gitu yang ngerti sebetulnya ini objeknya apa, makhluknya apa, kira-kira bakal berbahaya seperti apa, kita tanggulangi seperti apa. Jadi saya pikir kalau cuma sekedar etika, yaitu akhirnya nanti ini bakal jadi konflik horizontal lagi. Foto saya dibuat jadi berkaki kuda sama teman saya nih Prof Ridwan misalkan. Nanti saya protes sendiri, aduin ke polisi, konflik horizontal. Enggak kayak gitu. Kita punya negara, kita harus punya sesuatu yang sifatnya lebih, ya begitu, Prof. Saya sih ini mendesak Profesor untuk pergi ke Jakarta, menyusupi pemikiran-pemikiran mereka agar regulasi terwujud gitu, Prof. Ya. Prof. Ya. Terima kasih Mas Alga ya. Sangat-sangat Alga ya. Alga ya. Sekarang masih Alga India. Sejak lahir berarti 78. Makasih Mas Alga. Jadi sangat kritikal ya. Jadi menurut saya memang butuh. Jadi tadi mungkin saya sedikit luruskan ya. Saya disuruh ke Jakarta, saya bolak-balik ke Jakarta juga ketemu Bobi. Jadi saya luruskan ya. Jadi etika itu bukan artinya, jadi kan regulasi itu mencakup banyak hal, termasuk investasi, termasuk literasi, termasuk tata kelola, governance, bagaimana mengatur, bagaimana AI bisa digunakan di suatu kementerian, apa yang harus disikapi, yang harus diperhatikan. Kemudian risiko, kemudian salah satunya etika. Jadi etika itu masuk ke regulasi, artinya gini, etika itu digunakan sebagai dasar regulasi. Bukan etika diimplementasikan sebagai etika gitu, enggak. Tapi regulasi itu nilai-nilai etika Indonesia yang mana misalkan di Indonesia, mohon maaf, nggak pakai baju, itu nggak boleh. Tapi mungkin di negara lain boleh. Nah, di Prancis boleh, kan banyak banget di Prancis. Kalau di Indonesia nggak boleh. Nah, itu etika. Tapi etikanya memang generik. Nah, dari etika itu baru diturunkan ke yang lain-lain, dari ke tata kelola lain gimana supaya tetap sesuai dengan karakter Indonesia ya. Kemudian gimana caranya menarik investor, gimana kemudahan, gimana data Indonesia harus dikelola di Indonesia dan lain sebagainya. Jadi perjuangannya sebenarnya masih panjang Mas Alga. Itu kita selesai membuat peta jalan itu tahun 2025. Sekarang itu dimasuk ke Perpres itu juga belum diteken-teken. Mungkin karena kita bukan otoritas ya. Jadi kita lah itu juga. Saya nggak ngomong, tapi prosesnya itu ya kita tuh sampai ke draft ya. Kita prosesnya sampai ke draft. Tapi dari draft ke sana
Itu kan pertempurannya yang di atas. Beyond my pay grade ya. Ya, mungkin gitu ya Mas Alga ya. Oke, makasih ya. Mudah-mudahan regulasi di atas segera disahkan, Pak Prof. Baik, bukan karena kita tidak kangen lagi, karena waktu kita terbatas, Pak Prof dan rekan-rekan Bapak Ibu. Mungkin nanti kita akan ada sesi lanjutannya, mungkin ya Pak Prof untuk AI berikutnya. Dan terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semua.